Halo Sobat Kontenpedia, kembali lagi bersama saya Kak Devi dan sudah ada Kak Neva nih bersama saya hari ini. Halo Kak Neva. Ya, halo Kak Devi, halo teman-teman. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang apa nih Kak? Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai keracunan yang disebabkan oleh konsumsi atau memakan seafood. Oke baik, lalu apa aja sih Kak yang akan kita bahas mengenai topik keracunan seafood ini Kak? Ya, jadi di topik bahasan kali ini kita akan membahasnya menjadi 3, yaitu yang pertama ada jenis-jenis keracunan seafood, yang kedua ada gejala keracunan seafood, dan yang ketiga bagaimana cara mencegah atau pengobatan pertama yang bisa kita lakukan ketika terkena keracunan seafood. Oke, langsung aja nih Kak, kita masuk ke poin pertama. Apa aja sih jenis-jenis keracunan seafood itu? Ya, baik Kak Devi. Jadi keracunan seafood itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada keracunan ikan ciguatera, yang kedua ada keracunan akibat kerang-kerangan, dan yang ketiga ada keracunan histamin. Lalu untuk perbedaannya, apa sih Kak dari ketiga jenis keracunan seafood yang tadi udah disebutin? Iya Kak, jadi untuk perbedaannya sendiri terletak pada jenis atau sumber racun itu dari seafood apa, seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama ada keracunan ciguatera ini merupakan salah satu jenis keracunan yang disebabkan atau terjadi akibat kita mengonsumsi ikan yang sudah terkontaminasi dengan racun ciguatera, di mana racun ini biasanya terdapat pada ikan-ikan yang tersebar di perairan hangat atau perairan tropis. Nah, ciguatera sendiri merupakan jenis racun yang diproduksi oleh organisme laut kecil bernama Dinoflagellata. Nah, Dinoflagellata sendiri ini sering ditemukan menempel pada alga dan tersebar melimpah di ekosistem terumbu karang. Jadi, racun ini tuh awalnya berasal dari ikan-ikan kecil yang memakan alga ataupun yang hidup di sekitar daerah terumbu karang. Nah, kemudian ikan-ikan kecil tersebut dimakan oleh ikan predator yang lebih besar sehingga racun tersebut naik melalui rantai makanan ke ikan predator yang lebih besar dan terakumulasi atau terkumpul pada tubuh ikan predator yang lebih besar tersebut. Nah, biasanya kan kita konsumsi ikan-ikan seafood yang memang besar seperti tuna, hiu, terus ada tongkol. Nah, ikan-ikan besar seperti itulah yang biasanya memiliki akumulasi racun ciguatera pada tubuhnya. Kemudian yang kedua ada keracunan akibat kerang-kerangan. Nah, keracunan akibat kerang-kerangan ini disebabkan karena kerang yang kita konsumsi sudah terkontaminasi dengan virus atau bakteri. Nah, kerang-kerangan sendiri merupakan jenis seafood yang secara alami memang dapat mengakumulasi berbagai jenis racun apabila kerang tersebut tidak diolah secara benar. Nah, racun yang terkandung pada kerang-kerangan dapat menyebabkan keracunan bagi manusia dan jenisnya itu ada beberapa seperti keracunan kerang paralitik, keracunan kerang amnesik, dan keracunan kerang neurotoksik. Kemudian yang ketiga ada jenis keracunan histamin. Nah, jenis keracunan histamin ini merupakan jenis reaksi alergi yang terjadi beberapa jam setelah kita mengonsumsi ikan yang telah terkontaminasi kadar histamin yang tinggi. Nah, histamin sendiri merupakan zat yang diproduksi oleh bakteri yang ada di dalam daging ikan, di mana histamin tersebut jika dikonsumsi berlebihan oleh manusia dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Hal ini dapat terjadi ketika ikan yang sudah ditangkap tidak langsung diolah atau tidak langsung dibekukan secara benar, sehingga bakteri yang ada di dalam ikan tersebut dapat berkembang dan memproduksi kadar histamin yang lebih tinggi. Dan penyebab keracunan histamin ini dapat berasal dari beberapa jenis ikan seperti ikan cakalang, ikan tuna, ikan makarel, ikan sarden, dan ikan tongkol. Oke baik, nah tadi kan ada 3 jenis keracunan seafood ya Kak. Nah kalau penyebabnya aja berbeda nih, apakah gejalanya juga berbeda pada setiap individu yang mengalami keracunan tersebut? Ya baik Kak, jadi secara umum gejala keracunan seafood itu sebenarnya hampir mirip atau ya bisa dikatakan sama dengan gejala keracunan makanan pada umumnya. Nah, apa sih gejala-gejalanya yang biasa dirasakan? Nah, biasanya itu orang yang keracunan seafood akan merasakan yang pertama ada
rasa kesemutan atau kebas pada sekitar jari tangan, jari kaki, sekitar bibir, dan lidah atau mulutnya. Kemudian yang kedua ada rasa sensasi panas atau terbakar dan rasa sakit ketika bersentuhan dengan air dingin. Kemudian yang ketiga ada rasa sakit pada sendi dan otot yang diikuti dengan peradangan otot. Kemudian yang keempat ada mengalami mual, muntah, pusing, diare, dan terkadang juga kram pada daerah perut. Selanjutnya ada sakit kepala, lelah yang berlebihan, bahkan dapat menyebabkan pingsan. Kemudian ada rasa teramat gatal yang sangat mengganggu, dan bahkan pada beberapa kasus yang lebih parah dapat menyebabkan seseorang tersebut sampai kesulitan untuk bernafas. Lalu ada nggak sih Kak caranya supaya kita tuh bisa terhindar dari keracunan seafood ini? Ya, jadi untuk menghindari terjadinya keracunan seafood, kita dapat melakukan langkah-langkah pencegahan seperti yang pertama, mengusahakan untuk menghindari atau membatasi konsumsi ikan-ikan predator besar seperti ikan barakuda, ikan hiu, ikan tuna, ataupun belut moray karena racun ciguatera biasanya akan terakumulasi pada ikan predator besar seperti ikan-ikan tersebut. Nah, hindari juga untuk mengonsumsi hati, usus, telur, dan kepala ikan karena bagian-bagian tubuh ikan tersebut biasanya memiliki konsentrasi racun yang lebih tinggi. Yang kedua, sebisa mungkin untuk selalu memilih seafood yang sudah pasti kalian tahu proses penyimpanan dan pengolahannya dilakukan secara baik dan benar. Karena ikan yang sudah terkontaminasi itu terkadang masih memiliki penampilan yang bagus, namun rasanya akan berubah menjadi lebih tajam atau lebih asin. Langkah yang ketiga adalah untuk menghindari memilih kerang-kerangan yang berasal dari perairan yang terkontaminasi atau perairan tercemar. Nah, kerang sendiri merupakan hewan filter feeder atau hewan yang memakan partikel-partikel yang mengendap di dasar perairan. Nah, sehingga kerang ini memiliki resiko lebih tinggi untuk mengandung berbagai racun seperti logam berat atau racun lainnya. Usahakan juga kalau kalian bisa dan mau tanyakan dari mana perairan kerang tersebut berasal. Karena lebih baik kita berhati-hati untuk mengonsumsi kerang yang mana asal perairannya tidak kita ketahui. Nah, apabila kalian atau orang terdekat kalian mengalami gejala keracunan seafood seperti disebutkan sebelumnya, ada beberapa tips untuk membantu meringankan gejala atau istilahnya pertolongan pertama pada gejala keracunan seafood tersebut. Yang pertama, kalian dapat membiarkan tubuh untuk beristirahat. Yang kedua, tetap minum air putih karena jika kita tidak minum air putih maka tubuh akan dehidrasi, di mana jika tubuh dehidrasi, hal itu akan memperparah gejala keracunan seafood tersebut. Nah, yang ketiga, kalian juga dapat mengkonsumsi teh herbal. Teh herbal ini sendiri diketahui memiliki khasiat atau manfaat untuk membantu meringankan gejala seperti mual, pusing, dan muntah. Nah, kemudian jika setelah dilakukan pertolongan pertama tersebut gejala yang dirasakan masih tidak kunjung membaik atau malah lebih parah, kalian harus segera mencari pertolongan medis agar dilakukan perawatan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak nih Kak Neva atas penjelasannya yang tadi udah disampaikan. Kita jadi bisa menambah pengetahuan nih tentang apa sih itu keracunan seafood, gejala-gejalanya, dan gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari keracunan seafood. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya Kak Neva informasi yang kita sampaikan. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk Sobat Kontenpedia yang ingin tahu lebih banyak tentang dunia perikanan, kalian boleh banget request di kolom komentar. Dan untuk kalian yang ingin mengetahui info-info update terbaru, kalian bisa mengunjungi website kami di www.kontenpedia.com. Kontenpedia, Inspirasi anak muda Indonesia.